Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita memperingati hari kemenangan, di mana hari ini merupakan hari kebangkitan Kristus yang telah menebus dosa Bapak Ibu saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini akan membawa kita untuk memahami bahwa sesungguhnya begitu besar kasih Allah akan kehidupan pribadi Bapak Ibu saya dan saudara. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dengan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka tadinya kita tidak punya pengharapan. Tadinya kita tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi dengan darah Kristus dan dengan kebangkitannya, kita boleh memperoleh bahagian di dalam keselamatan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Roma 4 ayat yang ke-25, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan kalau kita menyimak akan perikop dalam pasal 4 ini berbicara tentang Ibrahim yang dibenarkan oleh sebab iman. Ibrahim yang dibenarkan oleh sebab percayanya kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Maka percayalah Abraham akan Tuhan. Percayalah Abraham akan Tuhan. Nah, itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Ibrahim hanya percaya. Itulah yang Tuhan benarkan kehidupannya. Sama juga dengan apa yang diungkapkan kembali oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-6. Yang ke-6, maka adalah ia itu seperti hal Ibrahim sudah percaya akan Allah. Ibrahim sudah percaya akan Allah. Maka ia itu dihisapkan kepadanya menjadi kebenaran. Itulah yang dihisapkan menjadi kebenaran. Tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, tidak cukup hanya seperti Ibrahim yang percaya. Karena Ibrahim hidup di zaman Bapa. Kalau kita perhatikan peta zaman yang ada di belakang saya, itulah awal zaman. Dari Adam, Bapa segala manusia yang hidup, sampai kepada Ibrahim, Bapa segala orang yang percaya. Keselamatan atau pembenaran pada waktu itu hanya cukup percaya, hanya cukup beriman. Tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yaitu zaman Roh Kudus sekali lagi, tidak cukup hanya percaya. Itu baru langkah dasar iman kita untuk mencapai akan kesempurnaan. Tetapi kita harus bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kita beroleh anugerah Roh Kudus. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita melakukan baptisan air, yaitu masuk
dan keluar dari dalam air. Inilah pembenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengambil bahagian di dalam kematian. Waktu kita masuk, kita dikuburkan sertanya. Tadinya kita mati di pemandangan Tuhan. Sebab itu kita dikuburkan. Dan pada waktu kita keluar dari dalam air baptisan, kita dibangkitkan beserta dengan Kristus. Kebangkitan Kristus membenarkan kehidupan kita sesuai dengan ayat pokok kita tadi. Untuk itu kita baca dulu Kolose 2 ayat yang ke-12. 12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan pada waktu kita ditenggelamkan, pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Pada waktu kita keluar dari dalam air baptisan, kita dibangkitkan beserta dengan Dia. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah. Yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus mengungkapkan akan perikop ini tentang bagaimana Ibrahim yang percaya dan dia dibenarkan dengan kepercayaannya. Tapi pada akhir perikop ini, apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu yang sudah diserahkan karena segala dosa kita. Dia diserahkan, dia dipakukan di kayu salib karena kesalahan kita, karena dosa kita. Karena kalau dosa kita tidak ditebus, keselamatan tidak menjadi milik dan bahagian kita. Sebab itu, Dia yang telah menebus dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebagaimana umat Israel ada korban karena salah atau dosa, dan itu dilakukan oleh imam besar di dalam grafiratnya. Tetapi kita, Yesus telah menjadi imam besar. Kalau imam yang ada di dalam dunia zaman perjanjian lama membawa darah binatang, tetapi yang dikorbankan oleh Kristus untuk menebus dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara, bukan darah binatang, melainkan darah yang mulia. Coba kita perhatikan Ibrani 9. Bagaimana Paulus menyuratkan kepada jemaat yang ada di Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-11 mulai. Tetapi tatkala Kristus tiba menjadi imam besar. Yang pohon segala kebajikan yang akan datang kelak. Maka dengan menerusi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukannya diperbuat dengan tangan, artinya yang bukannya daripada alam ini, dan bukannya dengan membawa darah kambing jantan. Bukan dengan membawa darah kambing jantan. Dan anak lembu. Melainkan darahnya sendiri. Masuklah ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus, serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal. Mengerjakan penebusan yang kekal untuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sehingga berlaku Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan bagaimana kronologisnya Tuhan dibangkitkan. Murid-murid datang untuk melihat atau mencari Dia di kuburan. Tapi malaikat Tuhan berkata, apakah sebabnya kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24, untuk jelasnya kita baca mulai ayat 1, Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Tetapi pada hari yang pertama di dalam minggu itu, yaitu waktu dini hari, pergilah perempuan-perempuan itu ke kubur membawa rempah-rempah yang harum yang disediakannya itu. Lalu didapatinya batu sudah tergolek dari kubur itu. Setelah masuk, maka didapatinya bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah tiada. Maka sedang mereka itu termangu-mangu, tiba-tiba ada dua orang terdiri di sisinya, berpakaian yang bersinar-sinar. Maka takutlah mereka itu amat sangat dengan menundukkan mukanya ke tanah
Lalu berkatalah kedua orang itu kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Jadi kita perhatikan di mana kubur yang kosong. Dikatakan lambat pertama, tetapi pada hari yang pertama di dalam minggu itu, yaitu waktu dini hari, pergilah perempuan-perempuan itu ke kubur membawa rempah-rempah yang harum yang disediakannya itu. Tapi alangkah kagetnya setelah tiba di kubur Yesus, bahwa kubur sudah kosong. Saudara, mereka lupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan semenjak dia masih hidup di tengah-tengah dunia ini, seperti di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 23. Apa yang dia katakan di sana? 22. Matius 17 ayat yang ke-22. Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang. Lalu orang-orang itu akan membunuh dia. Orang-orang itu akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Hari yang ketiga dia akan bangkit pula. Maka murid-murid itu sangat berduka cita. Jadi kita perhatikan, mereka lupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau mereka ingat itu, mereka tidak akan terkejut. Justru kepala-kepala imamlah yang ingat akan perkataan Tuhan. Mereka katakan si penyesat, yang dimaksud dengan si penyesat itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Kalau kita baca Matius 27 ayat 62 dan 63. 62, maka pada keesokan harinya, yaitu lepas daripada hari persediaan, berhimpunlah kepala-kepala imam dan orang Farisi menghadap Pilatus. Katanya, ya Tuhan hamba, kami teringat bahwa si penyesat itu, maksud daripada si penyesat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkata tatkala ia lagi hidup, yaitu lepas 3 hari aku akan bangkit pula. Justru kepala-kepala imam yang ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau mereka ingat akan perkataan Tuhan, mereka tidak akan terkejut dengan kejadian itu. Karena memang itulah yang diungkapkan oleh Tuhan. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi dia mati dan dia bangkit untuk membenarkan Bapak Ibu saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang kekasih, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita. Jadi dia diserahkan karena segala dosa kita. Dan selanjutnya dalam ayat ini dia berkatakan, dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Kalau orang benar, tidak perlu dibenarkan lagi. Siapa yang dibenarkan? Yaitu orang yang bersalah. Bapak Ibu saya yang berdosa dibenarkan dengan kematiannya. Jadi luar biasa. Hutang kita yang harus kita bayar, yang harus kita tebus, itu telah dilakukan oleh Tuhan. Coba kita renungkan, kalau kita berhutang, lalu ada orang yang menebus hutang kita, betapa bahagianya kita, saudara. Nggak usah bayar, saya sudah tebus hutangmu. Kita merasa senang. Itu masalah jasmani. Tapi ini masalah rohani, masalah keselamatan. Karena hutang dosa kita tidak dapat ditebus dengan harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Yang dapat menebus dosa kita hanyalah Tuhan lewat pengorbanannya. Karena kita memang orang kafir,
Selalu saya katakan jangan tersinggung kalau kita ini disebut sebagai orang kafir. Karena memang demikian. Tapi kita yang kafir ini, kita yang berjauhan dengan yang miliknya. Amos 3 ayat 5. Yang menjadi milik Tuhan adalah Israel. Di luar itu adalah kafir. Amos 3 ayat yang kedua. Daripada segala bangsa yang di atas bumi. Dari segala bangsa yang di atas bumi. Hanya kamu yang sudah kukenal. Sampai di situ. Hanya kamu yang kukenal. Mereka adalah anak-anak Allah. Kita ini pun setelah menjadi anak disebut sebagai anak angkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan pengorbanan Kristus, kita boleh memperoleh bahagia di dalam keselamatan. Kita dibenarkan. Sekali lagi, tadinya kita bersalah. Lalu kita dibenarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini. Pada bagian yang kedua, yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Karena kalau tidak dibangkitkan, kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, ayat 17 dan ayat 20. Kita perhatikan baik-baik ayat itu. 1 Korintus 15 mulai ayat 14. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kata Paulus kepada jemaat Korintus, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia pemberitaan Paulus. Dan sia-sialah juga iman kamu. Sia-sia juga iman kamu. Ayat 17. Tetapi jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Sia-sia iman kamu. Dan lagi kamu tinggallah di dalam dosa. Kamu tinggal di dalam dosa, tidak ada pembenaran, tidak ada penebusan. 20. Tetapi ayat 20. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati yang kita rayakan pada hari ini. Menjadi buah sulung di antara segala orang yang sudah mati. Menjadi buah sulung dari antara segala orang mati. Kita rayakan kebangkitan Kristus pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di mana hari kemenangan. Sehingga apa yang diungkapkan dalam 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tuhan telah memperoleh kemenangan dan memberikan kemenangan itu kepada Bapak Ibu saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 44 mulai. 44. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Adapun sengat maut itulah dosa. Sengat maut itulah dosa. Dan kuasa dosa itulah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang mengaruniai kita kemenangan oleh sebab Tuhan Yesus. Dia yang mengaruniakan kemenangan. Karena sekali lagi kita ini orang berdosa. Upah dosa, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Karena upah dosa itulah maut. Tetapi karunia Allah itu hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita perhatikan, upah dari dosa adalah maut, adalah kebinasaan. Yang seharusnya kita yang berdosa ini dibinasakan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Paulus pernah mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Roma tentang kehidupan ini. Anaknya yang tunggal dia tidak tahankan. Apalagi cuma soal makan, minum, pakai kita. Masakan dia tidak akan karuniakan? Sebab itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak perlu kita takut. Roma 8 ayat 32. Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri. Ia yang tidak menahankan anaknya sendiri. Hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Masakan ia itu tiada
juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Segala sesuatu bagi kita. Masakan dia tidak akan karuniakan segala sesuatu bagi kita? Dia yang empunya emas dan perak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita utamakan dia, selalu firman Tuhan itu didengungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti dia akan lakukan. Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Bilangan 23:19, masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Jadi Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Sekali lagi, apa yang dia firmankan, itu pasti dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya percaya kita semua di sini punya kesaksian hidup. Apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud, semasa dia hidup, dia pernah berkata, kalau bukan Tuhan yang menjadi penolong pembantuku, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Saya pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebelum bertobat berapa kali hampir menghadapi maut. Tetapi saya percaya karena ada rencana Allah di dalam kehidupan saya, Tuhan boleh luputkan itu. Sehingga masih ada sebagaimana ada. Karena luar biasa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat yang kedua. Yang kedua, aku ketahuilah bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksud, dari segala maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, satu pun tiada yang dapat dibatalkan. Satu pun tiada yang dapat dibatalkan. Satu pun tidak ada yang dapat membatalkan. Siapapun dia tidak akan dapat membatalkan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kecuali diri kita sendiri. Seperti kita perhatikan Yudas Iskariot. Dia adalah murid inti yang digelar rasul. Kenapa sampai dia membatalkan rencana Allah? Sehingga dalam Yohanes 17, di mana doa Tuhan Yesus, kecuali si anak kebinasaan itu. Karena dia membuka celah bagi kuasa kegelapan. Dan kita perhatikan, biasanya orang kalau marah, ini merupakan celah. Kalau amarah biasa muncul karena emosi. Dan kalau itu terjadi, kalau kita tidak dapat menahan emosi, biasa, saudara, di situ kesempatan kuasa kegelapan akan menguasai kita. Bukan berarti tidak boleh marah. Tuhan Yesus pernah marah. Pada waktu rumah Allah dijadikan tukar beli atau sarang penyamun, Tuhan marah. Saudara, Paulus ingatkan dalam Efesus 4 ayat 26, boleh kita marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai kemarahan kita membuat matahari kebenaran tenggelam. Itu maksudnya. Coba baca Efesus 4 ayat 26 mulai. Biarlah kamu marah. Biarlah kamu marah. Tapi jangan berbuat dosa. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan kamu simpan kemarahanmu. Jangan kamu simpan kemarahanmu. Sehingga matahari masuk. Sehingga matahari masuk sampai di situ. Maksudnya matahari masuk di sini. Matahari berbicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa berbicara tentang kebenaran.
Jangan sampai kebenaran itu tenggelam di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kebenaran karena kita membuka celah bagi kuasa kegelapan. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Artinya kita dapat mengendalikan diri ini. Karena kadang-kala kemarahan itu, sekali lagi, kalau tidak dapat dikendalikan, ya segala sesuatu bisa terjadi. Bisa terjadi ungkapan kebun binatang, makian dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dapat mengendalikan diri kita, jangan kita beri tempat kepada iblis. Itulah yang dilakukan oleh Yudas, sehingga dia rela, dia tega menjual akan gurunya sendiri. Memang skenario Bapa dia harus mati. Tapi kalau itu pun terjadi di dalam kehidupan Yudas, Tuhan masih memberikan keampunan sebenarnya. Dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Sebab itu menuju pada kesempurnaan itu harus menyesal, disertai dengan pertobatan. Hanya menyesal dosa kita tidak diampuni. Tapi kalau disertai dengan pertobatan, Kisah 3 ayat yang ke-19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Sadar dan bertobat, salinan baru. Menyesal dan bertobat. Supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosa kita dihapuskan. Kalau kita hanya menyesal, sekali lagi dosa kita tidak dihapuskan, tidak diampuni. Tapi kalau kita menyesal disertai dengan pertobatan. Karena Yudas dan Petrus, istilah orang 11-12 sebenarnya sama. Petrus menyangkal Tuhan, Yudas menjual Tuhan. Cuma perbedaannya, Petrus setelah dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah, dia menyesal dan disertai dengan pertobatan. Pada waktu ayam berkokok, Bapak Ibu Saudara, teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Dan itu yang terjadi. Pada waktu ayam berkokok, dia ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tadinya 3 kali dia menyangkal Tuhan sampai dia bersumpah, aku tidak kenal dia. Pura-pura dia bilang, saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Karena orang yang berkata kepadanya, dari logat bicaramu, engkau adalah murid Tuhan. Sungguh aku tidak kenal dia. Pada waktu ketiga kali itulah ayam pun berkokoklah. Maka mata Petrus dan mata Tuhan saling menatap satu dengan yang lain. Petrus ingat, dia menyesal dan dia bertobat. Sebab itu Tuhan pakai kehidupannya. Tuhan tidak batalkan rencananya, karena Tuhan sudah berkata kepadanya dalam Matius 16 ayat 19, aku akan memberikan anak kunci kerajaan sorga. Dan benar, karena Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah dengan urapan dan orang-orang yang mendengar merasa pedih hati. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Sekali lagi, Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dialah yang menyampaikan rahasia keselamatan di ujung akhir zaman ini. Bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi kita perhatikan, baptisan adalah jalan keampunan dosa, di mana Tuhan membenarkan kita sebagaimana ayat pembacaan pokok kita tadi, yang telah diserahkan karena segala dosa kita, dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Karena kita yang bersalah ini, kita dibenarkan oleh Tuhan, satu hal yang luar biasa. Ini merupakan kemurahan Allah
yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Roma 3 ayat 10 tidak ada seorang pun yang benar. Coba kita baca Rom 3 ayat 10. Seperti yang tersurat demikian ini, bahwa tiada seorang yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Lalu kenapa dalam ayat lain seperti Petrus menggolongkan 3 macam orang? Ada orang benar, ada orang fasik, ada orang yang berdosa. 1 Petrus 4 ayat 18. Jikalau sukar orang benar beroleh selamat, apatah jadinya fasik dan berdosa? Coba 18. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat, sukar orang benar beroleh selamat, apatah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa? Orang fasik dan orang berdosa. Petrus menggolongkan 3 macam orang. Orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang yang telah dikuduskan dengan kebenaran sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Yahya 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Dan kapan kita dikuduskan oleh kebenaran? Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Pada waktu kita dibaptiskan, kita dikuduskan lewat kebenaran. 26. Supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya Tuhan Yesus Kristus menguduskan sidang jemaat itu. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Jadi kita disucikan oleh firman lewat baptisan air. Dan pada waktu itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Luar biasa, tadinya kita bersalah, kita berdosa, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Itulah orang benar yang melakukan firman. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik ada 2 pengertian. Tadinya sudah melakukan firman, lalu undur, disebut fasik. Yang kedua, tahu tapi tidak melakukan, itu juga orang fasik. Sebab itu kalau kita tahu berbuat baik lalu kita tidak lakukan, itu dosa. Coba Yakub 4 ayat 27 kan? 17. Sebab itu jikalau orang yang tahu berbuat baik, jikalau orang tahu berbuat baik, padahalnya tidak diperbuatnya, maka menjadi dosa lah baginya. Menjadi dosa. Jadi kalau tahu lalu tidak lakukan, itu juga sama dengan orang fasik. Dan orang berdosa yang ketiga, sama sekali tidak melakukan firman Tuhan. Itulah 3 macam orang yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita adalah ketaatan kita, ketekunan kita. Kita yang sudah dipanggil ini, saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita seperti perkataan Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan itu. Matius 24 ayat 13. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Ketekunan itu istilah orang harga mati. Tidak boleh ditawar lagi. Mungkin alasan kita benar, lalu kita tidak setia. Alasan benar, tapi kalau kita tidak setia tetap. Saudara, yang Tuhan tuntut adalah ketekunan. Karena kalau kita perhatikan, ada alasan dari Yunus untuk membuat dia tidak pergi ke Nineve, untuk dia tidak menjalankan tugas yang Tuhan pundakkan kepadanya. Secara manusia alasannya benar. Alasannya apa? Yunus 4 ayat 1 kita perhatikan. Pertama, tetapi hal ini mendukacitakan Yunus, sehingga sakitlah hatinya dan berbangkitlah amarahnya. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya. Ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Maka sebab itu juga aku hendak mendahulunya dengan lari ke Tarsis, karena ku ketahui bahwa Engkau Allah yang amat mengasihi
mengasihani, Engkau Allah yang amat mengasihani, dan amat sayang, amat sayang, dan panjang sabarnya, panjang sabarnya, dan besar kemurahannya, besar kemurahannya, dan yang bersesal akan jahat. bersesal akan jahat. Jadi ini alasan benar, saudara. Kelima-limanya itu ada pada Tuhan. Tentunya Yunus berkata, kenapa Tuhan suruh saya untuk bernubuat? Niniwe akan di bumi hanguskan, dibongkar balikan oleh Tuhan. Yunus tidak sadari dengan nubuatannya itu membuat orang Niniwe bertobat. Mereka mengadakan tindakan berpuasa. Rakyat, bukan cuma rakyat, bahkan binatang diikut sertakan berpuasa. Jadi dengan nubuatan itu, tapi alasan Yunus benar juga pada pemandangan dirinya sendiri. Cuma kesalahannya tidak patuh, tidak tekun atau tidak taat. Sebab itu Paulus tegas-tegaskan di dalam Roma 10 ayat 36. Tekun yang wajib. Wajib itu harus. Tidak boleh tidak. Jadi harus. Wajib. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu. Tekun yang wajib. Harus. Tidak boleh tidak. Itulah tekun yang wajib. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Setelah sudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu boleh memegang perjanjian. Jadi dengan ketekunan kita, kita boleh menerima. Perjanjian Tuhan sudah ada pada kita, tapi kita belum pegang. Kita belum terima. Kenapa? Tuhan masih mau lihat bagaimana ketekunan kita. Bagaimana kesetiaan kita. Dan kalau Paulus menyuratkan kepada jemaat yang ada di Filipi, bagaimana Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus setia sampai di mana Tuhan memperkenankan kita untuk hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi Tuhan sudah contohkan. Bahkan dia berkata, coba kita baca dalam Filipi 2. Ayatnya yang ke-7 mulai. Melainkan mengampakkan dirinya, menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia, dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya. Ia sudah merendahkan dirinya. Dan taat sehingga sampai kepada maut. Taat sampai kepada maut atau kematian. Yaitu mati tersalib. Mati tersalib. Jadi dia telah menunjukkan ketaatannya sampai kepada maut. Dan inilah juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita syukuri saat ini. Pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita. Dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan saat ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar